Biasanya mak rumah kau kalau datang ke rumah, nyo calik-calik keliling rumah tu. Kok nampak bocor atuk dia. Beko sudah makan, nyo bertanya ke orang Semando tu mah. Dah, Sultan. Itu anau di tepi bandar tu lah ya doyu hijau. Nyo bertanya anau tepi bandarnya, Pak. Makasih anau tepi bandar tu apa tu? Ang rumah den bocor ang calian jo. Ang menumpang situ. Dak ang peloan lah. Kan atuk rumah orang hijau, Pak. Ya, Pak. Nyo bertanya tu anau di tepi bandar tu lah ya do lah. Itu jadi jawek tu, ndak ada dalam hati anau tu, ndak betul jawek tu Pak, tu ndak bijak nama lo tu. Ya, Pak. Iyo ambo mungkin Allah barari lu ambo nak mencalik kat situ dah. Bukan mungkin ambo calik ko. Tu makasihnya pelok ya tu rumah yang bocor kuah. Tu namanya hikmah. Yang mengecek hikmah, yang menjawek hikmah. Kalau nyo kecek langsung waang ndak pamatuang. Tu bocor empat dia. Mungkin tabang lari malam orang Sumando tu beko. Endak. Makanya mengecekkan kalau jo Sumando kan beriang-eriang, Pak. Bang ngecek beriang-eriang kalau disebut hikmah. Jadi cara sampainya alui, cara tarimonya pun santun. Tidak semua orang bisa nih, Pak. Ya, tu bijak namanya tu. Ginilah Pak kau sebagian Pak lah pensiun, Pak. Nyobek posko sama-sama, Pak. Dari pagi sampai sore madu-aduk batu padu. Ya. Kalau ada apa-apa ni suka madu-aduk batu tu pasti jarang buka aku. Kalau apa acuk buka aku berasi aku. Ya, Pak. Makanya Pak gantilah wirik apa leh. Ya. Jangan wirik batu je leh. Wah, wirik. Ya, supaya berasi. Saya tidak melihat tu Pak para penghafal Quran itu Pak. Orang yang rajin menghafal Quran itu tidak saya lihat tu Pak. Apa namanya itu ada narkoba, ada itu perilaku menyimpang enggak. Mustahil. Mustahil. Karena tidak akan mungkin Allah mengarahkan ke situ. Ya kalaupun ada itu mungkin benar-benar kasus. Dan mungkin bukan Al-Qur'annya yang salah. Mungkin ada lingkungan perilaku sebelumnya yang dia sudah begitu sebelum dekat dengan Al-Qur'an. Ya memang pernah ada apa Ibu, seorang penghafal Quran homo. Tapi ternyata sebelum menghafal Quran itu dia sudah begitu, dia korban seniornya di pesantren dulu. Ibu, jangan mengaluh, Bapak ya bana menyuruh anak kini sumayang. Bapak Ibu salah jalan. Jalannya ada tuh Al-Quran. Kata Allah kalau mereka dekat dengan Al-Quran, mereka akan takwa otomatis. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Maryam ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wahai Yahya, peganglah Alkitab dengan kuat dan kami berikan kepadanya hikmah sejak masa kanak-kanak. Dan kami berikan kepadanya rasa santun di sisi kami dan kesucian jiwa, dan dia adalah orang yang bertakwa. Dan kami jadikan dia orang yang berbakti kepada kedua ibu bapaknya, dan dia tidak menjadi orang yang keras hati lagi pendurhaka. Keselamatan atasnya pada hari dia dilahirkan dan hari dia mati,
dan hari dia dibangkitkan nanti dalam keadaan hidup. Itu arti sederhananya surat Maryam ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Ayat ini Bapak Ibu menjelaskan tentang Nabi Yahya, anak Nabi Zakaria. Dalam Al-Quran diceritakan ada dua nabi yang berdoa untuk diberi anak, yang kemudian doanya dijawab di usia senja. Nabi Ibrahim berdoa agar diberi anak yang saleh, yang doanya disebutkan di surat As-Saffat ayat yang ke-100. Rabbi habli minas salihin. Ibrahim berdoa, ya Allah, berilah saya anak yang saleh. Itu diceritakan Ibrahim berdoa sampai usia 80 tahun. Baru dia diberi anak, lahir anak namanya Ismail. Jadi Ismail itu bahasa Syriania. Kalau bahasa Arabnya Sami Allah. Allah telah mendengar. Jadi Ismail itu Isma mendengar, El Tuhan, ilah. Jadi Ismail itu artinya Tuhan telah mendengar doanya. Karena 80 tahun berdoa. Siang malam minta anak, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah saya anak yang saleh. Di usia 80 tahun baru dapat anak. Jadi ibu-ibu apa-apa yang usia 60 jangan berhenti berdoa. Masih ada harapan tuh. Ya, Nabi Ibrahim saja usia 80 baru dapat anak. Ya. Yang kedua Nabi Zakaria, yang doanya disebutkan di surat Ali Imran ayat 38, di mana Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, berilah saya anak yang baik. Jadi doanya mirip-mirip, Pak. Kalau Nabi Ibrahim minta anak yang saleh, kalau Nabi Zakaria minta anak yang baik, zuriyat thayyibah namanya. Dua-duanya sama-sama minta anak yang baik. Maka Nabi Zakaria pun diberi kabar dapat anak di usia 90 tahun. Lebih tua lagi, Pak, dari Nabi Ibrahim. Itulah kenapa kabar kehamilan istri Nabi Zakaria ini nanti disebutkan di surat Al-Anbiya ayat 90. Ya. Kenapa dikabarkan di ayat 90 surat Al-Anbiya? Ini menjadi isyarat bahwa Nabi Zakaria istrinya hamil di usia 90 tahun. Jadi ibu-ibu, bapak ini doa ya. Bagi siapa yang kesulitan dapat anak, boleh dibaca doa Ibrahim atau doa Nabi Zakaria. Kalau Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin di surah As-Saffat ayat 100. Sementara Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah di surah Ali Imran ayat 38. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu, ada penjelasan sebagian ahli tafsir. Kenapa Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria dapat anak di usia tua? Yang satu usia 80, yang satu usia 90. Karena mereka minta anak yang saleh. Kalau minta anak laki-laki, mungkin capek lagi. Ya Allah, lagi yang buat anak laki-laki, ya mungkin capek lagi. Memurahnya anak laki-laki kayaknya. Atau minta anak gagah, murahnya. Tapi yang mereka minta anak saleh, ayolah mau proses itu mah. Kau anak saleh itu. Itu mah kok ya ndak capek dapat karena pintanya anak saleh. Tapi menariknya Bapak Ibu, kedua nabi ini kan mereka minta anak saleh, yang satu minta anak baik. Setelah anak ini lahir, mereka sama-sama berusaha menjadikan anak mereka saleh dan baik. Nabi Ibrahim menjadikan anaknya saleh dengan meletakkan anaknya di dekat Masjid Haram. Jadi setelah Nabi Ismail lahir, dibawa pindah dari Palestina ke Makkah. Maka diletakkanlah di pinggir Ka'bah yang disebutkan di surat Ibrahim ayat 37.
Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tinggalkan anak saya di samping masjid. Saya dekatkan anak saya dengan rumahmu agar mereka menjadi anak saleh. Itu cara Ibrahim menjadikan anaknya saleh. Dekatkan anak dengan masjid. Kalau bapak ibu tak panah, ya mendekatkan anak cucu ke masjid, tak mungkin jadi anak saleh itu. Karena Ibrahim begitu caranya. Untuk anaknya saleh, ditinggalkan di samping masjid haram. Sehingga yang dilihatnya orang saleh, orang sujud, orang salat, orang beribadah, dan itu membuat dia menjadi baik. Karena tontonannya baik-baik. Orang yang berada di sekitarnya orang-orang baik. Yang didengarnya kebaikan-kebaikan. Dengan itulah dia menjadi saleh. Berbeda dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria minta anak menjadi minta anak yang baik. Setelah anaknya lahir, ini yang diceritakan Allah di surat Maryam ini. Kalau Ibrahim mendekatkan anaknya supaya saleh dengan masjid, maka Nabi Zakaria diceritakan Allah setelah anaknya lahir, maka sejak kecil anaknya didekatkan dengan Alkitab. Ini jadi pelajaran Bapak Ibu. Makanya kata Allah, ya Yahya khuzil kitab biquwah. Wahai Yahya, peganglah Alkitab dengan kuat. Maksudnya Taurat ini, karena kitab yang ada pada masa itu Taurat. Jadi Bapak Ibu, cara Nabi Zakaria supaya anaknya menjadi baik, didekatkan sejak lahir dengan Alkitab. Ini Bapak Ibu kalau ingin anak-anaknya saleh baik, kalau tidak didekatkan dengan Al-Quran, mustahil. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu Allah ceritakan, setelah Nabi Zakaria mendekatkan anaknya dengan Alkitab, mengajarkan kepadanya anaknya Alkitab, sejak kecil, kata Allah, wa atainahu al-hukma sabiyya. Maka kami berikan kepada Yahya sejak kecil sifat hikmah. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada anak kita sejak kecil kita dekatkan dengan Al-Quran, kita ajar baca Quran, kita dengarkan Al-Quran kepadanya. Itu makanya ibu-ibu sejak masa ya hamil itu ibu sudah mengajar anak ibu dengan Al-Quran. Ibu-ibu yang hamil rajin-rajin baca Quran. Ikut main HP saya tiap hari. Anak jadi saleh tu besok anak main HP berang awak lain dari hamil kerajo main HP saya. Ya. Ngambil itu Pak. Maka kalau ingin anaknya saleh dari kecil dengan Alkitab, bahkan dari sebelum lahir dia sudah diajarkan Alkitab, diperdengarkan Al-Quran kepadanya. Ada teori yang Masya Allah itu teori barat Pak Ibu. Katanya anak itu supaya perkembangan mentalnya, jiwanya baik, diperdengarkan musik-musik ke perut ibunya. Jangan ibu ikuti itu. Yang benar dengarkan Al-Quran ke perut ibunya. Tak musik lah. Musik itu kata Nabi, mizmarus syaitan, seruling setan. Hari ketik lah diambil-ambil seruling setan ke anak itu jadi setan kadang so. Kalau orang barat cubalah bermusik-musiknya ketika hamil tu. Kalau kita ndak, ibu kalau lahir perdengarkan Al-Quran. Ibu baca Al-Quran, yakinlah tu. Anak ibu nanti lahir saleh dia tu. Kata Allah, Nabi Zakaria ini mendekatkan anaknya dengan Alkitab sejak lahir. Karena itu buahnya Allah berikan kepada Nabi Yahya itu sifat hikmah sejak kanak-kanak. Apa itu hikmah Pak? Hikmah itu adalah kebijaksanaan. Hikmah itu artinya perasaan yang sensitif, jiwa yang halus. Itu hikmah namanya Pak. Banyak orang berilmu Pak, tapi tidak punya hikmah. Hikmah itu bahasa kesederhananya bijak. Kalau bahasa awaknya tahu yang jogen dia, tahu rantiang dan kaman cucuk, alun takili ala kalam. Itu orang bijak tu Pak.
Tak satu orang bijak lah Pak. Banyak orang berilmu tapi belum tentu bijak. Dan bijak ternyata tidak terkait dengan usia. Nabi Yahya sudah bijak sejak kanak-kanak, kata Allah. Wa atainahu al-hukma sabiyya. Nabi Zakaria itu sudah diberikan Allah sifat bijak sejak masa kanak-kanak. Bijak itu perasaan yang halus, jiwanya sensitif. Begini, dulu Pak, dulu di Minangko kan awak kalau menikah kan tinggal di rumah istri. Awak namanya ya orang Sumando. Kenapa? Menumpang di rumah orang rumah nama itu. Apaknya membuat rumah, amaknya membuat rumah. Awak menumpang perai itu Pak. Kan betul dulu tuh. Di rumah tu ada namanya mak rumah. Mak rumahku anak laki-laki dan punya rumah, apaknya ambil rumah, maknya ambil rumah, tapi nyo tak tinggal di rumah tu loh. Inyo punya rumah tapi tak tinggal di rumah tu loh, namanya mak rumah. Nyo punya rumah saja, tapi nyo tak tinggal tu loh. Kalau datang awak ke rumahnya tu, ya, tinggal jo adik no atau jo kakaknya awak lama nikah, neneknya menyingkir tu mah. Nen mak rumah kau. Kalau lun menikahnya lalu di surau, lalu di rumah pembujangan. Kok lama nikahnya tinggal di rumah istrinya tu menumpang lah nya. Dulu sekali seminggu yang mak rumah kau datang ke rumah induk pai makan di hari-hari pasar. Di kampung Abo Ibu kalau hari Sabtu itu laki-laki datang ke rumah induk sore pai makan. Itu begitu adat. Jadi amak biasanya masak di hari pasar supaya anak laki-laki datang ke rumah begitu tu mak rumah tadi. Pai mencari adiknya, mencari kakaknya, mencari apaknya, mencari induk, termasuk mencari rumahnya. Biasanya mak rumah kau kalau datang ke rumah, nyo calik-calik keliling rumah tu. Kok nampak bocor atuk adanya. Beko sudah makan nyo bertanya ke orang Semando tu mah. Dah, Sultan. Itu anau di tepi bandar tu lah ya doyu ijuknya lah. Nyo bertanya anau tepi bandarnya Pak. Makasih anau tapi bandar tu apa tu? Ang rumah den bocor ang calian je. Ang menumpang situ. Dak ang pelokan lah. Dulu kan datuk rumah orang hijau Pak. Ya Pak. Nya bertanya tu anau di tepi bandar tu lah ya do lah. Itu jadi jawek lo, ndak do dalam hati anau tu dak betu jawek lo tu Pak tu dak bijak nama lo tu. Ya Pak. Iyo ambo mungkin Allah barari lo ambo nak mencalik kat situ dah. Bukan mungkin ambo calik beko. Tu makasihnya pelok ya tok rumah yang bocor kuah. Tu namanya hikmah. Yang mengecek hikmah, yang menjawab hikmah. Kalau nyo kecek langsung waang dak pamatuang. Tu bocor empat dia. Mungkin tabang lari malam orang Sumando tu beko. Endak. Makanya mengecekkan kalau jo Sumando kan beriang-eriang Pak. Abang ngecek beriang-eriang kalau disebut hikmah. Jadi cara sampainya alui, cara tarimonya pun santun. Dan tak semua orang bisa ni Pak. Ya, tu bijak namanya tu. Ginilah. Ibu kalau ambo ceramah gini kuah. Ya tak? Tu ambo mengecek serang ceramah. Kau memang gak angin hari nak apa ibu? Kalau ambo mengecek hari gak angin, jangan dijawab ambo awi minta minum. Itu makasih itu. Ya, ambo mengecek hari angin itu sebenarnya ndak mengecek dari angin dah. Ambo awi minuman nanti boleh. Kamu kecek, bu mah minum kok kasar bahasanya. Dah itu. Jadi ibu jawab lo, angin hari ndak ibu, yo mau Ustaz 5 hari kok angin sehari mah tak betul jawab dah tu agi minum. Tu bijak nama tu mah. Itu yang namanya bijak halus. Tak satu orang punya sifat bijak kalau apa? Ambo apa ibu? Kalau ceramah, kalau lah banyak orang pergi ke kamar mandi itu mau berhenti itu. Ya Pak. Kau betong-betong orang pergi ke kamar mandi itu ibu. Kalau lah 5 orang pergi ke kamar mandi itu mau berhenti kalau itu mah. Sebab orang banyak ke kamar mandi waktu berceramah tu, itu bahasa kasar tu. Apa bahasanya? Lah sakit parut kami Pak Ustaz berhenti lalai. Itu bahasa tu Pak.
Kalau nyo menikmati ceramah awak disuruh keluar, ada keluarnya loh. Ya enggak? Dek lacuk orang banyak keluar tu tandanya ndak katuju yo ceramah awak baranti lalai. Tu bijak nama itu, Pak. Imam kan ada imamku suku panjang-panjang baca ayat, Pak. Kalau laman daham berdua di belakang ruku' lalai. Kadang tu imamku ada sensitif, Pak. Jamaah di belakang. Ini ndak yo ruku'-ruku' lah, Pak. Atau imam ndak bijak nama itu, Pak. Nyo kadang bahasa ko ndak perlu jaleh-jaleh loh, Pak. Ya tak? Ibu datang ke rumah ambo. Ya tak? Duduk ibu di rumah ambo, duduk apa rumah ambo. Ambo mencari jam apa keluar lalai. Ambo mencari jam ko, Pak. Ambo lah mau siapa ko. Ambo ingin mengecek kapak pulang lepak malam ni. Itu bahasa ambo tu, Pak. Ambo mencari jam saja, Pak. Itu yang bijak dan itu tak sadu orang punya loh tu, Pak. Orang yang jiwanya halus dan sensitif yang punya rasa itu, yang memiliki hikmah tu. Ada anak ketek tapi curang gaib. Ada orang gaib cu anak ketek. Ya tak? Ada orang gaib, Pak, tak punya perasaan. Pada perasaannya, Pak. Ada anak kecil halus perasaannya. Yang halus perasaan itu disebut hikmah, bijak. Itu makanya, Pak, kalau orang di Minang kok, Pak, kalau menyuruh makan kan bijak. Nasi telatak lah minta dimakan, ayat taladuang lah minta diminum. Sejak bila lo nasi minta dimakan nyontok saja mah. Tapi itu bahasa halus, ya, bijak. Sungkahan saya lah yo, itu ndak bijak ada, Pak. Takui orang nangai kau tu mah. Sungkahan tu kan ndak bahasa bijak lah tu, Pak. Yang ada kok tandihan ya, itu kan tak lama lah tu, Pak. Ya. Itu yang bijak, halus. Penyampaiannya halus, penerimaannya halus gitu. Tu makanya Pak Ibu ketika makan bersama-sama, yang disampaikan di orang Bapak Ibu di orang Pangka kalau makan di ujung. Awak lah sudah makan kok, kecik orang di Pangka, Pak. Pasang para buang. Hari Pak hujan. Tak betul. Pasang para buang tu artinya apa? Jangan apa cuci tu tangan apa lu kami makan lu Itu bahasa tu mah. Ya nak. Pi kalau kacang, Pak, tunggu kami lo ya. Kau tak bedo baru gua. Tu dah amul tu, Pak. Tu kasar bahasa tu mah. Pasang para buang tu artinya apa? Tolong jangan cuci tangan dulu karena kami sedang makan supaya kita berhentinya sama-sama. Tu bahasa kasarnya. Nak tu orang Minang ku bijak, Pak. Itu namanya hikmah. Tak semua orang hikmah tu, Pak. Jelas Pak Ibu perhatikan, ustaz pun dia, doktor, profesor pun belum tentu jiwanya bijak. Ya tak? Contoh tadi lah, ada bulan Ramadan, Pak, atau khutbah Jumaat. Saya cari apa khatib kalau Jumaat. Jamaah aku lah gelisah, Pak, lah batuk-batuk, dia tatapnya khutbah, Pak. Tak berhenti-berhenti je lah, Pak. Itu tak bijak nama itu. Dan kata Allah ternyata sikap bijak itu dari Alkitab, dari Al-Quran. Begini Pak Ibu, apa hubungan Al-Quran dengan sifat hakim, dengan sifat bijak hikmah tadi? Al-Quran diberi sifat oleh Allah dengan sifat hakim. Yasin wal Qur'anil hakim. Itu ya. Yasin demi Al-Quran yang bijaksana. Karena Al-Quran itu Al-Hakim, kitab yang bijaksana, maka yang membacanya pun bijaksana. Karena begini Pak Ibu, manusia itu akan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya faktor bacaan. Apa yang dia baca akan mempengaruhi perilakunya. Bila yang dia baca itu kitabnya Al-Hakim, maka pastilah sifatnya juga akan menjadi Al-Hakim. Itu kenapa orang yang dekat dengan Al-Quran itu bijaksana. Bapak Ibu boleh lakukan eksperimen kalau tidak percaya. Coba anak cucu Bapak Ibu agak 2 orang
Yang satu dekatkan dengan Al-Quran, yang lain tidak usah dekatkan dengan Al-Quran. Coba lihat sikapnya. Coba lihat. Saya merasakan betul tuh Pak Ibu. Ya, karena anak saya nomor 1, 2 itu kedekatannya dengan Al-Quran itu beda. Yang satu memang kedekatannya luar biasa. Bahkan sudah hampir 30 juz dia bisa hafal. Dan memang sensitif jiwanya Pak Ibu. Saya kalau ajak dia belanja, misalnya pergi ke mall atau ke mana, maka selalu dia bertanya, "Le cukui piti ayah." Kalau tidak cukui, tidak usah, besok salah. Jarang-jarang anak cetuk tu Pak. Awak lu yang ibu undangannya, nyotanyo saku-saku wak dulu. Kalau anak-anak lain tak Pak, kalau tak dapet nyolajang apaknya, nyolajang emaknya. Yang ini beda Pak. Kalau diajak pergi belanja untuk inyok nyotanyo wak lu, le cukui piti ayah, kalau tak cukui, besok lain kali salah. Itu tanda jiwanya halus tu Pak. Halus. Dia kok dapet orang rumah ceko Pak, Masya Allah. Ya kan? Tiuk dia lagi berlanjut, lah ya do peti udah tu kalau ada ndak usah lah dia lagi. Kok ada cetu orang rumah Pak. Oh, baralah Kak. Sanang dapat orang rumah Pak. Tiuk dia lagi berlanjut nyotanyo tadi, lah ya do untuk udah lah kalau ndak do usah dia lagi cik. Kok minta panjang saya Pak. Anda. Alum pagi lah minta, alum pagi lah minta Pak. Tu ibu ndak bijak nama lo tu. Maka perbanyak baca Quran. Gitu. Tapi apa-apa jangan jadikan kau salah apa ceramah kau. Kalau ibu kan minta panjang, saya baca-bacalah Quran aku lah. Tak betul tu. Itu yang namanya kewajiban itu diagih Pak. Ya, tapi memang begitulah orang yang jiwanya sensitif Pak. Dia halus rasanya, perasaannya halus. Begitu. Meminta kau dak amu lah Pak. Itu ciri orang yang halus jiwanya dak mau minta. Sebab kalau cuma minta, dia akan membebani. Makanya Nabi itu Pak, ketika Nabi pulang ke istrinya, selalu tu Pak, ya Aisyah bercerita begitu. Kalau Nabi pulang ke istrinya, apa pertanyaan Nabi ke istrinya itu? Hal indakunna syai' Aisyah, ada ndak sesuatu yang bisa dimakan? Nabi Bapak Ibu ndak pernah bertanya, lah ya do goreng balui, ndak ada lah tu. Le mambek kalio, ndak Pak. Le ya do randang, ndak. Sebab beko kalau ditanya randang, orang rumah ambek gulai cubinya Pak. Kan ibu artinya tu. Nyal payah masak. Tapi kalau sesuatu yang ditanya, apa saja? Ya tak? Itu bijak namanya tu Pak. Nabi tidak pernah menanyakan jenis makanan ke istrinya. Tidak pernah. Nabi hanya bertanya, ada tidak sesuatu Aisyah? Hingga istri-istrinya tidak terbebani menjawab. Kadang yang ditanya sesuatu. Tapi ibu masak gulai pucuk ubi. Apa bertanya gulai ayam? Ledo, lembek gulai ayam. Dia pucuk ubi adonya dah. Tu cakap ayam lu tu betul cak indah. Alah terbebani itu mah. Makanya apa-apa betul cara bertanya ke rumah Pak. Itu. Bahkan ketika Aisyah menjawab, la ya Rasulullah, la syai'ah. Ambo ndak masak lah Rasulullah. Ndak masak ambo loh cik Aisyah. Apa kata Nabi? Inni shaimun. Sesungguhnya aku berpuasa. Tuh, bijaknya Nabi itu Pak. Kalau ndak masak ya sudahlah ndak apa-apa. Saya berpuasa. Itu jiwa yang sensitif, yang halus, yang bijak tu begitu. Nyo ndak masak loh. Tu baca rohnya nih, kadiberangi, memang berang-berang wak masak tiba langsung doh. Ndak. Yang lebih baik aku berpuasa. Itu makanya apa yang bijak betul loh. Kalau ada yang ditanya ndak ada, ndak usah memaksakan. Makanya apa kalau pulang ibu ndak masak, puasa lah. Puasa. Besok pulang ndak ya masak, puasa lah balik. Itu. Dah masak puasa balik. Apa itu Pak? Tapi ibu jangan bertonggok di ceramah hamba kau besok.
Besok ibu dah masak-masak lah kan. Pada masak ibu, pi puasa je ustaz petanda masak-masak. Tak betul tu ibu ya. Ini orang bijak tu begitu. Jiwanya tu halus, sensitif, tak kasar, tak kasar. Kalau orang kasar atau kalau suami kasar yang tak bijak atau tu semangat saya di rumah pagi tadi. Habis tu jawab paling tidak tu. Tapi tidak, yang bijak tidak begitu. Ini shaimun, aku berpuasa. Nah, itu namanya hikmah dan itu pangkalnya khuz alkitab bikuwah. Kalau dia pegang Alkitab dengan kuat. Memegang tentu bukan hanya memegang seperti ini, mempelajarinya, mengamalkannya, mendalaminya, menghafalnya, membacanya, itu namanya khuz alkitab. Jadi sebenarnya apa ibu? Membuat orang lembut, lunak itu gampang. Al-Quran ini. Al-Quran. Percayalah bapak ibu. Ya. Ibu kalau dapat suami yang dekat dengan Al-Quran, itu bahagialah. Jutaan wanita berharap seperti itu dapat suami itu. Ibu dapat. Ya. Apa kalau dapat istri yang rajin dengan Al-Quran, dekat dengan, bahagialah tu pak. Banyak perempuan yang diinginkan laki-laki seperti itu pak. Apa yang dikasih itu? Karena dia pasti bijak, pasti jiwanya lembut. Percayalah pak. Yang kedua kata Allah, wahananan min ladunna. Nabi Yahya diberikan Allah karena dekatnya dengan Alkitab sifat lembut dan santun. Hanan namanya. Jadi kelembutan itu Bapak Ibu memang berawal dari kedekatan dengan Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Al-Quran menjadikan jiwa orang lembut? Karena Al-Quran itu kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tidak disentuh kecuali orang-orang yang suci. Al-Quran tidak akan disentuh kecuali orang-orang yang suci. Kalau jiwanya kotor, jangankan jiwanya kotor, badannya kotor pun tak boleh megang Quran. Itu makanya ibu kalau junub, jangan pegang Al-Quran. Tak boleh. Al-Quran kitab suci, tak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Itu makanya bapak ibu kalau pegang Quran berwuduk dulu. Buka Quran berwuduk dulu. Karena kitab suci secara fisik yang boleh menyentuh yang suci hanya orang suci. Lebih hebat dari itu, jiwa orang kalau kotor jangan berharap bisa menyentuh isi Al-Quran. Tak bakal. Itu makanya anak ketek-ketek itu kalau menghafal Quran capek, dapet, lambe, hilang ya nak. Beda Jawa, awak menghafal Quran lambe, dapet, capek, hilang. Ibu kalau menghafal Quran kini kau 10 dia apa sabali lupa surat tu. Enak. Bapak ibu wak digaik-gaik lah tua-tua kok payah menghafal Quran, dosa hati wak banyak, kotoran hati wak banyak. Al-Quran tidak akan bercokol di hati yang tidak bersih. Mangana ketek-ketek itu kok gampang hafal, lama hilang, suci. Al-Quran tidak disentuh kecuali orang-orang yang suci. Tuh. Yang hatinya dipenuhi oleh dosa, oleh kotoran maksiat, jangan berharap Al-Quran akan bisa masuk ke hatinya. Dan Bapak Ibu, perilaku kasar, kata Allah, utullim ba'da zalika zanim. Orang kasar itu karena dosanya banyak. Maka para pendosa biasanya hatinya kasar. Orang yang suka ke diskotik, ke bar, naik klub, minuman keras, berjudi, padusi, membunuh orang kok tak akan baik Pak. Ambo bisa jamin Pak, semua yang membunuh siapa tuh Pak? Yang Joshua. Ya. Adik Pak Rambo, ya. Saya bisa cek tuh Pak. Pasti jiwanya kasar. Pasti hatinya kasar.
Orang kalau hatinya lembut, Pak, jangankan membunuh manusia sesadis itu, menyipak kucing seribu hatinya, Pak. Ini manusia dibantai brutal seperti binatang. Masya Allah, tidak bisa disebutkan brutal. Dan itu pasti karena jiwanya kasar dan beringas. Kenapa jiwanya bisa kasar? Karena tumpukan dosa terlalu banyak di hatinya. Karena jiwanya tidak pernah dibersihkan dengan Al-Quran. Bapak Ibu, cobalah Bapak Ibu. Coba lihat para penghafal Quran, anak-anak yang hafal Quran tuh. Masya Allah. Melihat orang susah saja berderai air matanya, Pak. Apalagi mau bunuh orang. Itu kenapa kata Allah, ketika Nabi Yahya itu didekatkan dengan Alkitab, Allah berikan sifat lembut dan santun ke hatinya. Tidak ada, Pak, cara lain kalau anak Bapak Ibu ingin lembut dan santun, kuncinya Al-Quran. Bila hatinya dipenuhi Al-Quran, lembut-lembut dengan saya. Kenapa? Hatinya bersih. Karena Al-Quran akan membersihkan hati orang itu otomatis. Percayalah Bapak Ibu kamu. Allah sudah buktikan dalam kisah Nabi Yahya ini. Allah berikan sifat lembut, hanan, di saat ketika Nabi Zakaria mendekatkan anaknya dengan Alkitab. Makanya anak-anak awak aneh, Pak Ibu. Anak-anak awak belajar Quran sampai taman SD saja. Lah taman SD dikhatam dak baca Quran leh. Selesai. Badak kamada anak-anak SMP itu, Pak. Badak katangka-tangkanya, Pak. Kenapa? Jauh dari Al-Quran yang bisa membuat hatinya lembut. Jujur, Pak, anak-anak SMP dan saya coba cari rumah leh baca Quran dak? Tak. Dan bapak ibu pun tak peduli. Baca Quran pun tak penting pula. Karena mereka lah khatam. Ini kesalahan terbesar kita. Makanya bapak ibu, saya termasuk orang yang sangat apresiasi dengan program mantan Pak Wali Kota. Yang programnya 1821. Kenapa? Setiap rumah mulai jam 6 sampai jam 9 malam, matikan TV, matikan HP, semua pegang Quran di rumah itu. Sayang tak banyak yang mau melakukan. Andai di rumah-rumah dilakukan ini, anak-anak Bapak Ibu tidak perlu kita capek bicara dengan mereka. Allah tanamkan kelembutan di hati mereka. Kenapa? Al-Quran menjadikan hati mereka hanan, kata Allah. Sayang kan tak begitu. Anak-anak kok dari pagi sampai sore sampai tengah malam majik HP ada baca Quran. Ini namaknya capak situ lah baca doanya. Enggak. Kan tuntunan Al-Quran kok hebat, Pak. Kita saja yang tak mau ikuti. Jadi keluhkan banyak kok tangka, kok mada, kok nak mau dikecian kok. Kan orang Bapak Ibu tak membentuk dia menjadi lembut. Al-Quran sudah kasih petunjuk, sudah menunjukkan bukti yang nyata. Cobalah Bapak Ibu kalau tidak percaya nanti itu. Habis maghrib pulang, panggil anak semua, matikan HP-nya, matikan TV-nya, baca Quran. Kalau nyo tidak mau baca Quran, ibu bacakan Quran ke nyo. Angdanga ayat dan bacaan. Karena kata Allah, wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran, kamu mendengar, hatimu lembut, Allah turunkan rahmat. Tak usah anak Bapak Ibu baca Quran, tak usah koknya Pak Malay baca Quran, tak usah baca Quran. Ibu bacakan suruh dengar dia. Cucu tak usah baca Quran, ibu bacakan suruh dengar cucu tu. Cukup kalau ingin menjadikan mereka lembut. Tak hebat Bapak Ibu tu? Hebat. Itu makanya ibu-ibu di rumah tu baca Quran agak kancang bacanya. Sore maghrib tu habis sisa tu baca agak kancang supaya apa mendengarnya, supaya hati apa ku lunak lah. Kok pamali apa baca Qurannya ibu bacaan kat kancang bacaannya. Oh kok laluknya tu apa tu dak piak akal itu baca role itu. Ya. Jadi kok ada apa kok gak kasar pe ibu baca Quran dak keknya. Pijan Yasin mati be kok. Ya. Bacaan Quran pe ibu. Ya kalau ada apa kok kasar bacaan Quran dak kek boleh tu. Lunak hati be kok tu. Umar bin Khattab manusia yang paling kasar.
Umar tuh kalau lewat di jalan, setan pun minggir. Tapi Umar tersungkur, berlutut, bergetar ketika adiknya membacakan Al-Quran surat Taha. Itu bukti Al-Quran melunakkan hati orang. Itu Allah sebut begitu. Lalu wazakatan, orang kalau dekat dengan Al-Quran disucikan Allah perilakunya, zakah. Ucapannya bersih, perbuatannya bersih, lakunya bersih, tangannya bersih kalau dia dekat dengan Al-Quran. Tak mungkin Pak orang yang dekat dengan Al-Quran tu yang perilakunya, bahasanya kotor, tak mungkin. Kenapa? Al-Quran itu kitab suci, isuhufim mutahharah. Al-Quran itu lembaran-lembaran suci. Bagaimana orang yang dengan lembaran suci akan berkata yang tak suci? Kalau ada orang perkataannya jorok, pikirannya jorok, perbuatannya jorok, itu pasti tidak dekat dengan Al-Quran, pasti. Jadi kalau ada apa-apa tiap hari modeko di meja, itu pasti tangan tu jarang buka kok. Ada apa-apa kok sebagian Pak, lah pensiun Pak, nyobek posko sama-sama Pak. Dari pagi sampai sore madu aduk batu Pak. Kalau ada apa-apa ni suka aduk batu tu pasti jarang buka kau. Kalau apa acuk buka kau berasi kau. Ya Pak. Makanya Pak gantilah wirik apa leh. Ya. Jangan wirik batu je leh. Wah, wirik. Ya, supaya berasi. Jadi anak-anak tu apa ibu? Takkan narkoba, tak akan seks menyimpang, tak akan, pasti, tak akan bampok, game online pun tak akan mereka pegang. Kalau mereka dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran akan mensucikan perilaku mereka. Saya tak melihat tu Pak, para penghafal Quran itu Pak, orang yang rajin menghafal Quran itu, tak saya lihat tu Pak. Apa namanya itu, ada narkoba, ada itu perilaku menyimpang, tak? Mustahil. Mustahil. Karena tak akan mungkin Allah mengarahkan ke situ. Ya kalaupun ada itu mungkin benar-benar kasus. Dan mungkin bukan Al-Qurannya yang salah. Mungkin ada lingkungan perilaku sebelumnya yang dia sudah begitu sebelum dekat dengan Al-Quran. Ya memang pernah ada apa ibu, seorang penghafal Quran homo. Tapi ternyata sebelum menghafal Quran itu dia sudah begitu, dia korban seniornya di pesantren dulu. Di asrama itu dia jadi korban kakak seniornya. Tapi itu menjadi kecanduan bagi dia. Tapi itu hanya kasus, tidak umum. Janji Allah dia akan disucikan dengan Al-Quran. Wa kana taqiyan, dan dia pasti jadi orang takwa. Bapak ibu kalau punya anak cucu yang dekat dengan Al-Quran, tak perlu disuruh salat, tak perlu panik muncung semayang lalai, tak akan panas, tak perlu disuruh, karena dia takwa otomatis. Bapak ibu makok panik menyuruh anak semayang, dia ibu tak mendakikkannya jual Al-Quran. Percayalah kamu. Asal dakik jual Al-Quran anak cucu bapak ibu, ibadah tak perlu disuruh-suruh, otomatis ibadah tu. Karena kata Allah, bila mereka dekat dengan Alkitab, mereka akan menjadi takwa dengan sendiri. Auto takwa. Bapak ibu, ibu-ibu kini kan, ada disuruh ibu semayang lain. Tidak. Ibu kamar sajid subuh payah menjaga. Tidak. Auto takwa. Kenapa? Al-Quran saya yakin tu. Karena ibu-ibu kalau dakik mana jual Al-Quran, ada yang malah saju sehari bagai. Yang tak tu makuk ibu, tambah saleh. Dulu ketika muda kan tak cukup lah kau. Mungkin ketika muda tu alun sedakit, kini jual Quran Pak. Kini makin tua, makin bertambah umur, makin dakik jual Quran tu makuk ibu makin takwa tu, otomatis. Bapak ibu jangan mengaluh, bapak ya bana menyuruh anak kini sumayang. Bapak ibu salah jalan. Jalannya ada tu Al-Quran. Kata Allah kalau mereka dekat dengan Al-Quran, mereka akan takwa otomatis. Ya. Mereka tahu dengan apa yang harus mereka lakukan terhadap Tuhannya. Kenapa? Mereka baca kalam Tuhannya tiap hari.
Masa orang yang baca pesan Tuhan tidak melaksanakan pesan Tuhan? Dia ingat pesan Tuhan tiap hari itu, Pak Ibu. Cobalah anda percaya tuh. Nah, lalu kata Allah, wa barran biwalidai, dia menjadi anak yang berbakti pada ibu bapaknya. Bakti ke ibu bapak tidak perlu diajar bagaimana caranya. Caranya satu, dekatkan dengan Al-Quran anak tuh. Anak yang dekat dengan Al-Quran pasti berbakti pada ibu bapaknya. Anak yang tidak kenal Al-Quran, itulah nanti Bapak Ibu tuh, yang tidak akan bakti pada ibu bapaknya. Kemarin saya mensalatkan jenazah di satu masjid sore hari Jumat kemarin. Masya Allah Bapak Ibu, anak laki-lakinya saya suruh jadi imam. Bapaklah jadi imam karena ini ibunya. Ibunya mati Pak. Apa kata anaknya, Pak Ustadz, tolong bantu Pak Ustadz sajalah. Dan saya berkeyakinan Pak, anak itu tidak dekat dengan Al-Quran. Masa mensalatkan ibunya saja dia tidak bisa? Hanya berdiri baca Allahu Akbar, baca Fatihah, itu pun antuk-antuk saja, silent saja doanya. Lalu Allahumma salli ala Muhammad, tak lo panjang-panjang lah, Allahumma gfir lahu tu saya tu, Allahumma gfir lahu balik tu salam lah, tak taluk dia lah. Masya Allah, tak ada bakti sedikit pun. Padahal kata Nabi, andai dia yang mendoakan ibunya yang mati tadi, Allah akan angkat ibunya ke surga paling tinggi. Itu hadis sahih itu. Hingga dia bertanya kepada Tuhannya, ya Rabb, anna lihaza, ya Tuhan, ini surga saya kok sehebat ini, dari mana dapatnya, amal saya sedikit. Kata Allah, bistighfari waladikalaka, ini anakmu yang memohonkan ampun, maka saya angkat surgamu. Itu bakti yang paling hebat. Mendoakan ibu bapak saat mayat itu wujud, itu tidak dilakukannya. Nyuruh ambo jadi imam Bapak Ibu. Sampai puluh tahun, 50 tahun hidup di dunia untuk salat jenazah, Pak jamaah saya tak pandainya lah. Dan saya jamin pasti anak itu tidak dekat dengan Al-Quran. Andai anak yang dekat dengan Al-Quran, pasti dia berbakti pada ibunya itu. Dan bakti yang paling hebat itu doa, bukan kasih uang. Uang itu remeh itu. Membelikan mobil kecil itu, mobil itu hajur nanti itu. Bakti yang paling hebat itu mengangkat bapaknya ke surga paling tinggi dengan doa ampunan tadi itu. Itu tidak mau dia melakukannya. Saya Bapak Ibu menduga, ketika ibunya jenazahnya pun tampak, tidak dia doakan, apalagi lah masuk tanah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin ada anak kita berbakti kepada kita, bakti kepada orang tua tu Ibu, tak bagi piti lo, tak bagi, itu ketek bakti itu tu Ibu. Bakti yang paling hebat tu angkat dia ke surga paling tinggi. Itu makanya kata Nabi, siapa yang belajar Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, maka dia masuk surga ditambah 10 keluarganya yang divonis masuk neraka. Itu hadis sahih itu. Bila dia menghafal Quran, belajar Al-Quran, dia kasih bapak ibunya baju yang lebih bernilai dari dunia dan seisinya. Ketika bapaknya bertanya ke Tuhan, ya Tuhan, baju saya dari mana kok semewah ini? Apa jawaban Tuhan? Bi'akhzi waladikum Al-Quran, karena anakmu kau serahkan belajar Al-Quran. Dan Al-Quran juga tuh Pak. Al-Quran. Bapak ibunya dapat mahkota, dapat baju mewah, lebih mewah dari dunia dan seisinya. Dia kaget nanti bertanya, dari mana baju saya? Apa jawaban Allah? Karena anakmu kau serahkan belajar Al-Quran. Itu bukti orang yang dekat dengan Al-Quran akan berbakti pada ibunya dengan bakti yang maksimal. Nah, hebat tuh Pak. Laisa. Alah. Saya lain. Kita selesai jalan Ibu ya. Dan ini pertanyaan disimpan sajalah. Ini diamalkan saja. Ya. Nah, lalu kata Allah yang terakhir, walam yakun jabbaran asiyan. Kalau anak ini dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Alkitab, maka dia tidak akan keras hatinya, tidak akan pembangkang hidupnya. Jabbar itu kasar, maka Allah punya sifat jabbar. Asiyan itu pembangkang, maka maksiat itu artinya membangkang, maksiat namanya. Anak bapak ibu kenapa jadi ahli maksiat? Karena tidak dekat dengan ini. Allah jamin itu. Orang yang dekat dengan Al-Quran tidak akan maksiat, tidak akan asiyan.
Jadi kalau ada anak panjawe kecil awak, solusinya Al-Quran. Itu solusinya. Jadi kalau ada ibu-ibu panjawe, suruh baca Quran, Pak. Ya. Insya Allah tidak akan jadi ASEAN. Allah sebut. Jadi istri-istri yang panjawe, yang pembangkang itu pasti tidak baca Quran. Pasti itu. Ya kalau ada istri rajin baca Quran, tapi menjawe panjang ya. Ada rukiah itu, Pak. Kita taluk je Quran itu. Ya tahu? Tapi biasanya orang yang baca Quran ini tidak akan menjawe-jawe. Percayalah Pak Ibu kamu. Allah sebut begitu. Jadi Nabi Yahya itu seumur hidup Bapak Ibu tidak pernah menjawe, tidak pernah membangkang, tidak pernah kasar kepada kedua ibu bapaknya. Kenapa? Khuz Alkitab biquwah. Kuncinya di situ. Karena dia dari kecil sudah didekatkan dengan Alkitab. Nah, inilah Bapak Ibu ya, pesan pokok di surat Maryam ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Mudah-mudahan Bapak Ibu memiliki keturunan seperti Yahya ini. Tentu tidak gratis, tidak given yang sifatnya pemberian perai. Ibu berusaha, bapak berusaha lah. Tuntunannya sudah ada, contoh sudah ada. Al-Quran jalan yang paling pokok. Begitu. Karena waktu sudah masuk, lebih kurang saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.